Ogah Obral janji kapan rampung, PSSI upayakan kebut naturalisasi Martin Paes, Ragnar Oratmangon, dan Tom Haye. Rafael Struijk ungkap kesan jalani latihan di bawah tangan besi Shin Tae-yong. Masih kecewa batal gabung timnas Indonesia, gelandang Persib beri pesan menyentuh. Keluhan Shin Tae-yong soal performa pemain abroad jelang Piala Asia 2023. Jurnalis Inggris mengatakan timnas Indonesia paling lemah di grup D Piala Asia 2023. Ogah Obral janji kapan rampung, PSSI upayakan kebut naturalisasi Martin Paes, Ragnar Oratmangon, dan Tom Haye. PSSI upayakan kebut proses naturalisasi Martin Paes, Ragnar Oratmangon, dan Tom Haye. Martin Paes menjadi nama terbaru yang naturalisasinya mulai diurus oleh PSSI. Paes merupakan seorang kiper yang saat ini memperkuat klub divisi utama Liga Amerika Serikat, Football Club Dallas. Di Football Club Dallas, pemain berusia 25 tahun terbilang selalu menjadi pilihan utama. Selama berseragam Football Club Dallas sejak Juli 2022, Paes tercatat tampil dalam 70 pertandingan. Sementara itu, Ragnar Oratmangon dan Tom Haye sudah lebih dulu datang ke Indonesia guna mengurus beberapa rangkaian prosedur naturalisasi. Secepatnya, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Kami tidak mau janji kapan bisa beres, pokoknya nanti sudah jadi saja, sambung Arya Sinulinga. Ketum PSSI ungkap kendala timnas U23 Indonesia jelang Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari bahwa Piala Asia U23 2024 di Qatar tidak masuk dalam kalender FIFA. Klub pun tak diwajibkan melepas pemainnya untuk berlaga di Piala Asia U23 2024. Maka dari itu PSSI akan berusaha melobi klub yang dibela pemain abroad agar mengizinkan bergabung dengan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Cuma kendalanya sedikit di U23 karena tidak masuk kalender FIFA, ucap Erick Thohir saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami harus meyakinkan beberapa klub supaya melepas Marcelino Justin, Rafael, Ivar. Hal ini yang kami coba upayakan, sambung Menteri BUMN tersebut. Berdasarkan rencana, Piala Asia U23 2024 mulai bergulir pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dalam hasil drawing Piala Asia U23 2024, tim yang ditangani Shin Tae-yong ini menempati grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Rafael Struijk ungkap kesan jalani latihan di bawah tangan besi Shin Tae-yong. Winger timnas Indonesia, Rafael Struijk, bicara tentang metode latihan skuad Garuda di bawah Shin Tae-yong. Mereka diberikan sesi latihan fisik keras sebelum fokus pada materi taktikal jelang laga uji coba melawan Libya. Rafael Struijk menjelaskan bahwa sesi latihan yang dipimpin oleh Shin Tae-yong berjalan lancar. Saat ini mereka fokus mempersiapkan aspek taktikal demi menghadapi Iran di laga uji coba terakhir. Tidak ada masalah sama sekali, saat ini latihan kami fokus pada pola permainan, kata Rafael Struijk. Berbicara tentang tim, pemain berusia 20 tahun ini menilai mereka semakin kompak. Apalagi tim sudah berkumpul hampir sebulan selama menjalani TC. Menurutnya, chemistry antar pemain sudah mulai baik dan mereka siap untuk bertarung di Piala Asia nanti. Masih kecewa batal gabung timnas Indonesia, gelandang Persib beri pesan menyentuh. Rachmat Irianto sebenarnya masuk daftar 30 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Namun dia batal bergabung karena mengalami cedera saat bermain bersama Persib. Rachmat Irianto mengaku sedih karena batal membela timnas Indonesia. Apalagi cedera hamstring yang dia terima datang jelang Piala Asia 2023. Saat ini dia fokus dalam masa pemulihan bersama tim medis klub. Tentu ada penyesalan, tapi sakit ini tidak ada yang tahu, datang begitu saja, kata Rachmat Irianto. Pemain berusia 24 tahun ini mengakui bahwa dia cukup kecewa tidak bisa tampil di Piala Asia 2023. Apalagi dia jadi pemain yang membawa skuad Garuda lolos lewat babak kualifikasi. Namun Irianto percaya Shin Tae-yong sudah mempersiapkan tim dengan maksimal. Jelas saya sedih tidak bisa ikut bela timnas di Piala Asia di Qatar, tapi tidak apa-apa, saya percaya teman-teman akan berjuang keras membela Indonesia, tegasnya.
sesumbar striker Irak jelang lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Striker Irak Ali Yusuf percaya diri bahwa tim berjulukan Singa Mesopotamia bakal mencapai final Piala Asia 2023. Pemain yang memperkuat klub Iran Sanat Naf itu menilai bahwa Irak memimpin tim negara-negara Arab yang berpartisipasi di Piala Asia 2023 dalam satu hal, yakni dalam persiapan. Timnas Irak melanjutkan persiapan Piala Asia 2023 Qatar di Abu Dhabi yang berlangsung hingga 11 Januari 2024. Saya percaya bahwa Irak tim memimpin tim-tim Arab di Asia dalam persiapan, karena Irak memiliki persiapan terbaik di antara semua tim Arab di Asia, ujarnya. Lebih lanjut, Ali Yusuf menilai bahwa Irak memiliki kemampuan untuk menembus final Piala Asia 2023 meski sulit. Kami tidak masuk nominasi juara itu tidak menghalangi kemungkinan kami dinobatkan karena kami adalah tim yang sebelumnya pernah meraih gelar juara, ujar Ali Yusuf. Keluhan Sintayong soal performa pemain abroad jelang Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memiliki cukup keluhan terkait pemain abroad atau pemain yang berkarier di luar negeri jelang Piala Asia 2023. Sintayong tak akan diperkuat oleh semua pemain abroadnya. Dari 11 pemain abroad, hanya 4 nama dipastikan absen membela timnas Indonesia dalam laga melawan Iran karena ia masih berada di Belanda. Pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya izin ke Belanda karena sang ibunda sakit dan ia baru akan bergabung dengan timnas Indonesia 2 hari sebelum Piala Asia 2023. Namun yang menjadi sorotan Sintayong sebelum Piala Asia 2023 ini bukan soal absennya Saine. Sintayong ternyata sebenarnya memiliki keluhan soal pemainnya jelang ada 4 tahunan tersebut. Pelatih berusia 53 tahun ini sebenarnya senang timnas Indonesia diperkuat banyak pemain abroad. Akan tetapi ia menilai banyak pemain abroad yang masih memiliki kekurangan, sehingga saat gabung ke timnas Indonesia, tim pelatih harus mempersiapkan pemain dengan baik. Hal ini karena mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengaku bahwa banyak pemain timnas Indonesia yang tak dapat banyak menit bermain di kompetisi. Menurut Sintayong, hal ini karena banyak pemain muda, berbeda dengan pemain abroad lainnya seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Sadil Ramdhani. Mereka dinilai lebih matang sehingga pemain-pemain ini mendapatkan menit bermain. Situasi ini membuat Sintayong mengeluh karena beberapa pemain performanya dinilai menurun. Jurnalis Inggris mengatakan timnas Indonesia paling lemah di grup D Piala Asia 2023. Tim nasional Indonesia dipandang sebagai tim paling lemah di grup D Piala Asia 2023. Hal itu diutarakan oleh jurnalis Inggris yang bekerja untuk Reuters, Adi Nair. Timnas Indonesia akan tergabung bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya melawan Irak di laga pertama yang berlangsung pada Senin nanti. Menjelang turnamen itu, timnas Indonesia dipandang sebagai yang paling lemah di antara lawan-lawannya. Nair mengatakan, target paling realistis bagi timnas Indonesia adalah meraih kemenangan ketiga sepanjang keikutsertaan turnamen. Hasil baru-baru ini mengatakan bahwa kemenangan ketiga tim Indonesia sepanjang sejarah saat mengikuti Piala Asia merupakan target paling realistis yang bisa mereka tetapkan. Sambung tulisan Nair. Selain itu, Nair juga berpendapat bahwa Vietnam akan lebih unggul dari Indonesia. Sementara, timnas Jepang dan Irak diprediksi akan memiliki jalan mulus untuk lolos babak selanjutnya.